Ikut apa aja, kegiatan apa aja? Dulu ikut paduan suara. Oh, choir ya? Apa? Choir. Ya, terus ditunjuk sebagai mazmur juga. Oh iya. Iya, baca Injil juga. Baca Injil juga. Yayasan Katolik ya? Oh iya ya. Iya. SD, TK, SD, SMP. Di mana? Di Kanisius itu. Kanisius itu. Oh, terus SMA-nya? SMA-nya di negeri SMA 2. Oh, gitu. Berarti secara pendidikan sebetulnya memang basic dasarnya sudah Katolik sudah semua Katolik, ya? iya. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu nggak terlalu masuk gitu pembelajarannya tentang agama Katolik. Gimana nggak masuknya? Sebenarnya salah satu saya masuk ke Islam tuh pengen berjilbab. Oh iya. Iya, karena tertutup gitu kan. Tertutup dan Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Ahad tanggal 18 ya hari ini ya. Tanggal 18 Januari 2026. Nah, hari ini tuh tadi kami baru selesai kajian Ahad pagi Mumtazah. Alhamdulillah sudah selesai lancar dan tadi jamaahnya cukup banyak. Kajiannya tadi kita membahas tentang seputaran fikih haid gitu ya untuk perempuan. Nah, sekarang setelah selesai saya ada kesempatan untuk ngobrol ngopi-ngopi bareng sama Mbak Dea. Mbak Dea ini salah satu teman saya yang ada di Mumtazah kajian Ahad pagi, yang beliau ini mu'alaf ya? iya. Kapan syahadatnya? Bulan lalu, satu bulan yang lalu. Bulan Desember awal. Iya. Wah, Mbak Dea ini aslinya mana? Saya aslinya Temanggung, Jawa Tengah. Kenalan dulu ya. Aslinya Temanggung, Jawa Tengah. Iya. Temanggung tuh kota yang agak-agak dingin ya? Iya, betul. Kotanya dingin. Iya. Terus syahadatnya di sana? Iya, di Temanggung waktu itu. Sama siapa dulu syahadatnya? Saya diantar sama bapak saya sih. Nah, ya menarik ya. Kok bisa diantar sama bapak ya, gitu ya? Ceritanya gimana sih Mbak Dea? Kok sampai bisa masuk Islam? Sebelumnya agamanya apa? Sebenarnya saya Katolik. Katolik ya? Oke. Saya nggak cuma berdua sama Mbak Dea di belakang saya, ini ada teman-teman juga, ada Mbak Kris, ada Mbak Nurina, tim kami juga. Dulu saya sempat podcast dengan Mbak Kris juga di sini, lokasinya sama. Dan ini mengulang. Oke, kembali ke Mbak Dea. Terus berjalan seiringnya waktu sampai saya umur 22 tahun. Kemarin kuliah. Saya juga sering nanya-nanyain sama teman-teman gimana sih Islam. Islam itu agama yang gimana gitu. Terus kemarin pada bulan Desember saya sadar kalau saya punya banyak dosa. Apa yang membuat akhirnya kamu berpikir seperti itu? Mungkin kelakuan saya, perilaku saya, sebagai manusia nggak jauh dari kata kesalahan. Ya. Saya sadar banyak dosa, terus saya cuma mikir mau jadi orang yang lebih baik aja, pengen masuk surga gitu. Katanya, kata teman-teman saya, kalau dari non ke Islam kan kembali menjadi baik gitu. Oh, dosanya hilang gitu. Iya. Oh, dia cari ini ya, jalan pintas ya. Iya.
Jadi ternyata dapat informasi ya dari teman-teman kalau orang Islam masuk Islam tuh dosanya diampuni gitu ya. Oh terus. Tapi aku juga bener-bener pengen lebih baik aja gitu sih mikirnya. Gimana sih caranya gitu. Terus kenapa memilih Islam, Mbak Dia? Atau sebelumnya memang sudah belajar dulu cari tahu tentang Islam atau gimana? Yang pertama karena Islam itu saya sering tanya-tanya tentang Islam dan itu selalu ada jawabannya logis. Jawabannya selalu masuk akal. Terus apa contohnya seperti apa yang kamu sempat tanyakan dulu? Tentang sejarah sih, lebih banyak sejarah kenapa Islam gini dan itu selalu ada jawabannya, alasannya dan logis. Terus tentang ibadahnya harus bersih, harus wudhu gitu dan itu saya nyaman sih. Kalau dulu sebelumnya kan di Katolik ya, di gereja seperti apa, Mbak Dia? Di gereja apa yang Mbak Dia rasakan mungkin? Lebih kebiasa aja sih, soalnya cuma ngikut aja ya. Terus kalau berdoa juga nggak yang terlalu khusyuk, soalnya ada nyanyian gitu-gitu, nggak yang pure berdoa gitu. Ibadah gitu ya. Oke. Terus akhirnya memutuskan untuk masuk mualaf ya, masuk Islam di Temanggung waktu itu. Berarti baru sebulanan ya? Iya, sebulan lebih lah. Sebulan lebih sudah memeluk Islam gitu. Rasanya gimana pertama kali masuk Islam gitu, syahadat, apa yang dirasakan Mbak Dia? Aduh, pengalamannya? Rasanya campur aduk, kayak nggak bisa dideskripsiin. Itu waktu itu diantar papa? Iya, sama bapak aku. Terus gimana? Awalnya tuh nggak ada kepikiran buat mualaf pada saat itu. Awalnya cuma mau cerita sharing aja sama Pak Ustadznya. Terus nggak tahu kenapa sampai masjid kan di masjid. Nggak tahu sampai masjid, tiba-tiba aku pengen belajar Islam gitu. Oke. Pada saat itu juga banyak rasa yang Campur aku aduk ya? rasain saat itu, rasa sakit, kecewa gitu. Tapi habis pindah mualaf, rasanya rasa sakit, rasa kecewa itu langsung hilang. Kayak lebih besar rasa bahagianya daripada rasa sebelum yang aku rasain itu. Langsung bahagia, tenang gitu. Gitu sih. Waktu masuk Islam, setelah itu kan berarti Mbak Dia wajib menjalankan ibadah, menjalankan sholat ya. Kan berbeda sekali dengan ibadah yang sebelumnya, agama Mbak Dia anut ya. Kalau Islam kan sehari berapa kali? 5 kali gitu. Nah, gimana Mbak Dia menjalani itu? Kan baru pertama kali juga ya. Susahkah, sulitkah, atau malah jadi jadi challenging sekali, tertantang untuk bisa melaksanakan ibadah sholat begitu? Seperti apa pengalamannya? Awalnya nggak begitu sulit sih. Cuman masalahnya di doanya sama surat-suratnya itu sih. Oh, menghafal ya? Iya. Oke. Jadi hambatannya cuma itu aja ya. Tapi memang harus dihafal kan sebagai bagian dari proses ibadah sholat itu sendiri. Hafalannya sampai mana nih Mbak Dia? Aduh, hafalannya masih belajar ya? Rangkaiannya, iya. Okay. Masih belajar Al-Fatihah juga ya? Tapi untuk gerakannya sudah bisa dihafal? Sudah lebih baik daripada sudah sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Oke. Nah, tadi ini mungkin teman-teman bertanya ya, kok bisa syahadatnya kan di Temanggung, nggak sama Mualaf Center juga kan ya? Kok bisa sekarang jadi ikut bergabung di Mualaf Center Yogyakarta? Ceritanya gimana? Awalnya saya sama keluarga bapak saya tanya ke Pak Ustadz yang mualafin saya di Temanggung itu. Beliau carikan yang di Jogja, katanya di Mualaf Center. Mualaf Center Jogja. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau itu udah kayak banyak orang tahu tentang itu dan itu. Terus akhirnya awalnya saya ke yang mana? Masjid Gede. Masjid Gede. Cuman kata orang sana udah pindah. Oh, bukan pindah ya. Sebetulnya memang di sana sekretariatan, tapi aktivitas atau kegiatannya lebih banyak di sini. Gitu. Di sana hanya kantor.
Gitu. Oh, terus diarahkan. Diarahkan ke Bantunya. Terus waktu itu datang bersama Sama keluarga. Ada siapa aja yang ikut waktu itu? Ada bapak, terus ada ibu, terus ada kakak ya. Ikut mengantar dan dikenalkan ya dengan Mall Center Yogyakarta. Awalnya gimana Mbak Dia dibawa ke Mall Center Yogyakarta? Awalnya takutkah atau gimana? Lebih nggak tahu kenapa kayak percaya aja sih. Terus pas kesannya gimana? Kesannya pas sudah sampai ketemu dengan waktu itu ketemu saya ya. Nah, gimana kesannya Mbak Dia? Kesannya sampai sana langsung diajarin. Padahal waktu itu kan mau ngobrol dulu ya, tapi langsung diajarin sholat ya. Iya. Terus ketemu juga ya sama beberapa mbak-mbak yang ada di sana juga. Dan di sana merangkul sih. Merangkul. Nyaman ya? Iya, nyaman banget. Baik, waktu itu rame-rame datang. Awalnya mau sharing, mau ngobrol, ternyata malah langsung bisa praktek sholat dulu ya. Gerakannya seperti apa gitu. Oke. Dan itu bermanfaat banget sih buat aku. Masya Allah. Dapat buku bimbingan juga? Iya, dapat banyak 1 tas. Dapat bingkisan mualaf dari Mualaf Center Yogyakarta. Terus sekarang kan sudah ikut kajian beberapa kali Mbak Dia. Seperti apa juga kesannya Mbak Dia setelah mengikuti kajian dari Mualaf Center Yogyakarta? Karena ada beberapa teman-teman tuh yang tanya programnya apa aja sih kalau di Mualaf Center Yogyakarta, yang diajarin apa aja sih gitu. Nah, Mbak Dia yang sebagai sudah jadi bagian dari kajian Mumtazah, juga bagian dari Mualaf Center Yogyakarta, bisa sharing nih apa aja sih yang Mbak Dia dapat selama ikut kajian, ikut bimbingan dengan kami gitu, dengan MCY gitu. Terus kenal dengan saya, kenal dengan teman-teman yang lain gitu. Apa yang sudah Mbak Dia dapetin? Awalnya saya kira kajian tuh tentang kayak kajian secara umum gitu. Ternyata tiap minggu beda tema gitu, beda ustazah, beda obrolan juga, dan itu sangat-sangat dibutuhkan sih buat kita, sangat bermanfaat juga sih. Apakah kajiannya materinya cukup mengedukasi ya? Materinya cukup mengedukasi, sangat jelas. Penyampaiannya juga enak ya? Iya, enak. Gitu. Dan enggak kaku. Oh, enggak kaku. Santai ya? Santai, iya santai. Oke. Sudah ketemu siapa aja mbak-mbaknya di Mualaf Center? Sudah banyak tapi belum hafal. Belum hafal nama. Hafal, banyak banget. Banyak banget gitu. Respon papa seperti apa? Kan tahu dong Mbak Dia berarti aktif gitu kan? Respon papa gimana? Mendukung banget sih. Malahan kemarin selalu ditanyain, udah ke Mualaf Center belum? Oh gitu. Selalu ditanyain. Soalnya papa di Temanggung ya? Iya. Oke. Di sini Mbak Dia kerja ya? Iya, baru aja dapat kerja di sini. Baru kerja di Jogja. Di Jogja, Sleman. Jogja, Sleman. Tapi Temanggung sendiri tuh sebetulnya mayoritas apa Mbak Dia di sana? Daerah tempatnya Mbak Dia? Islam ya? Mayoritas Islam di sana. Oke. Setelah masuk Islam kan berarti kan Mbak Dia berbeda sekali ya dengan agama Mbak Dia yang sebelumnya ya, Katolik. Baik itu secara pemahaman, konsep ketuhanannya gitu ya. Kalau yang dulu Mbak Dia pahami itu Katolik seperti apa sih? Yang Mbak Dia jalanin ya? Kayak apa tuh? Katolik tuh seperti apa? Iya, Katolik juga memberikan pelajaran tentang kasih. Lebih menekankan tentang kasih sih kalau Katolik. Oh kayak gitu ya, iya. Sepemahamannya iya. Mbak Dia. Kalau konsep ketuhanannya atau Tuhannya tuh siapa? Kalau ya di Katolik Tuhannya jujur aja, dan itu yang membuat saya banyak belajar. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak, aku kan tanya. Waktu kamu Katolik, Tuhanmu ada berapa? Aku kan tanya gitu. Sebenarnya Tuhannya ada satu, berapa? tapi yang didoain banyak gitu. Gimana tuh?
Sebenarnya satu. Jadi ada berapa? Sebenarnya sama sih sama Islam juga Allah. Terus ada apa? Ada Allah, ada Tuhan, ada Lah, Allah Tuhan kan sama. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Nah, ya benar. Cuman di Katolik Tuhan tuh sebagai pengantar ke Allah gitu. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya. Ini harus jelas nih, ya kan? Aku kan tanya nih, ada berapa nih Tuhannya nih? Ada berapa jadinya? Ada 3. Ada 3. Ada 3. Ah, udah dijawab, ada 3. Ada Kalau sekarang ada berapa Tuhannya? 1 Esa, Tunggal iya. ya. Esa. Itu ya. Jadi itu yang membedakan ya konsep Iya, ketuhannya dan beda. dasar dari beragamanya kan berbeda, sangat berbeda sekali antara dulu tempatnya Mbak Dia Katolik, sekarang Islam Muslim gitu. Dulu berapa? 3. Iya. 3 tapi 1 tapi 3. Jadi itu Tritunggal ya, Trinitas ya. Iya. Oke. Baik. Pusing nggak dulu? Dia ketawa. Makanya banyak belajar agama. Oke. Tapi waktu itu ada pertanyaan nggak sih sebenarnya waktu Katolik? Kok Tuhannya ada 3? Kenapa Tuhan harus ada Tuhan anak juga gitu? Iya, sering sih aku tanya ke teman-teman yang Katolik juga, dan jawabannya itu sebenarnya Tuhan kita tuh sama satu, cuman yang lain buat perantara doa gitu. kepada Allah gitu. Tapi disebut Tuhan juga. Iya. Iya. Oke. Baik. Aktif nggak dulu di gereja? Dulu lumayan aktif, awalnya lumayan aktif. Awalnya. Ikut apa aja? Kegiatan apa aja? Dulu ikut paduan suara. Oh, choir ya? Apa? Choir. Ya, terus ditunjuk sebagai mazmur juga. Oh iya. Iya, baca Injil juga. Baca Injil juga. Tapi baca Injil nggak? Dari satu Alkitab sudah baca semua belum? Belum semua, tapi dulu baca Ada beberapa. sih. Baca. Oke, terus apa lagi ikut kegiatan? Semua kegiatan gereja aku ikut. Berarti aktif ya? Iya. Gerejanya di mana dulu? Di Temanggung. Apa itu? Santo Petrus Paulus Temanggung. Santo Petrus Paulus Temanggung. Itu dekatnya sekolah Kanisius Temanggung. Dulu pendidikan juga di yayasan? Enggak. Saya yayasan Katolik ya? Oh iya. Iya. SD, TK, SD, SMP. Di mana? Di Kanisius itu. Kanisius itu. Oh, terus Belakang gereja. SMA-nya? SMA-nya di negeri SMA Negeri. 2. Oh, gitu. Berarti secara pendidikan sebetulnya memang basic dasarnya sudah Katolik Sudah semua Katolik, ya? iya. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu nggak terlalu masuk gitu pembelajarannya tentang agama Katolik. Gimana nggak masuknya? Cuma sekedar belajar gitu, sekedar tahu gitu. Apakah susah dicerna atau menurut Mbak Dea sendiri ini gimana sih? Aku bingung gimana sih gitu. Iya, bingung sih. Lebih bingung. Iya, soalnya banyak juga kan. Tapi waktu baca kan sempat jadi pembaca Injil juga gitu ya. Berarti kan sedikit banyak tuh tahu ya isi Alkitab, baca Injil juga. Isinya seperti apa sih Mbak Dea? Sebenarnya isi Alkitab tuh nggak beda jauh dari Islam. Nggak beda jauh. Iya. Isinya gimana? Isinya ada banyak sih. Ada banyak. Apakah banyak aturan atau apa gitu? Aturan perumpamaan gitu. Isinya ada perumpamaan gitu. Sejarahnya juga ada di situ. Ciptain langit bumi juga ada di situ. Artinya ada hal-hal yang ada kemiripan atau kesamaan gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan sudah Muslim, sudah Islam. Iya. Harapan Mbak Dea apa sih setelah ini ya, setelah masuk Islam ini? Harapan saya setelah masuk ini konsisten, lebih jadi perempuan yang lebih baik lagi. Nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat keluarga, buat orang tua, buat semua orang gitu sih. Lebih bermanfaat. Oke. Nah, dari segi penampilan nih kan sudah berbeda ya. Iya. Pakai hijab, kalau datang ngaji pakai hijab gitu ya, pakai kerudung dengan pakaian yang tertutup. Mungkin berbeda dengan keseharian Mbak Dea sebelumnya ya. Kalau ke gereja kan kita nggak pakai kerudung kan. Ya. Nah, dalam Islam sendiri kan kita sebagai perempuan ini juga secara look atau penampilan juga diatur gitu ya.
ada bagian-bagian tubuh kita yang memang harus tertutup, termasuk kepala ya, rambut gitu. Mbak Dia sendiri gimana menanggapi itu sebagai bagian dari syariat dalam Islam? Sebenarnya salah satu saya masuk Islam tuh pengen berjilbab. Oh iya. Ya, karena tertutup gitu kan, tertutup. Dan dari dulu saya sekolah tuh selalu, kalau kan dulu pernah saya iseng pakai jilbab. Teman-teman saya selalu muji, gitu. cantik gitu. Oke, jadi memang seneng ya? Iya, senang, terus nyaman juga sih. Oh, nyaman? Iya. Karena beberapa ada kan yang merasa bahwa hijab nih jadi halangan, jadi hambatan mungkin gitu ya dalam beraktivitas, panas, sumuk, gerah gitu ya. Mbak Dia sendiri gimana? Enggak sih, sebenarnya tergantung diri masing-masing aja ya. Kalau Mbak Dia sendiri enggak ya? Enggak. Merasa nyaman malahan ya? Nyaman, enak. Tuh. Jadi ternyata hijab itu tidak menghalangi kita sebagai perempuan untuk tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menjalankan peran kita di masyarakat, bahkan di pekerjaan, di aktivitas lainnya mungkin ya. Jadi bukan alasan ya untuk tidak berhijab gitu ya, apalagi sebagai seorang muslimah atau seorang wanita muslim gitu. Ada pesan nggak Mbak Dia untuk teman-teman lain yang mungkin sama nih kayak Mbak Dia sebelumnya beragama Nasrani mungkin, yang pengen masuk Islam gitu? Apa sih yang mau Mbak Dia sampaikan, atau pesan-pesan apa sih untuk yang mungkin punya cerita yang hampir sama kayak Mbak Dia? Mungkin buat teman-teman di luar sana yang sama seperti aku, yang mualaf juga, lebih ke jangan dengerin omongan orang sih. Kalau kalian lebih mantap buat mualaf, ya udah lakuin aja yang terbaik buat diri kalian itu. Jadi harus apa ya? Yakin ya? Harus yakin. Harus yakin. Harus yakin. Dan Mbak Dia yakin nih dengan keislamannya. Yakin dengan keislamannya ya? Yakin. Nah ini kita nih kan, saya beberapa kali ya belakangan ini, bahkan di awal tahun tuh saya sudah, alhamdulillah, saya sudah dapat kesempatan dari Allah itu untuk membimbing syahadat beberapa orang gitu. Dan cukup banyak gitu ya. Belakangan ini cukup banyak sekali fenomena banyaknya orang berbondong-bondong masuk Islam. Menurut Mbak Dia seperti apa sih? Banyak loh yang masuk Islam gitu. Menurut Mbak Dia sendiri kenapa tuh? Mungkin sama seperti saya ya pendapatnya. Gimana? Mungkin lebih banyak orang benar-benar masuk Islam karena mereka sudah tahu yang terbaik, jalan yang terbaik, terus sudah tahu kebenarannya gitu. Seperti apa, dan sudah kayak menemukan jalan yang terbaiknya gitu. Mungkin akhirnya memilih Islam. Berarti Islam jadi jalan yang terbaik ya Mbak Dia? Iya betul, dan masuk Islam nggak sulit kok, mudah banget. Mudah banget. Gimana? Mudahnya gimana? Kok bisa bilang mudah? Yakin aja. Yakin? Iya. Dan ikrar syahadat ya? Iya. Mudah sekali ya? Iya, mudah sekali. Mudah sekali, dan setelah itu tinggal menjalankan perintah dan syariatnya gitu. Temennya ada nggak yang masuk Islam? Ada. Kebetulan aku punya saudara tapi saudara jauh, dan itu seumuran juga. Oh iya? Iya, dia mualaf duluan daripada aku. Oh iya? Di Temanggung juga? Di Temanggung juga. Ada berarti keluarga yang masuk Islam juga ya? Ada. Masya Allah. Tanggapan keluarga yang masih non tentang keputusannya Mbak Dia masuk Islam seperti apa mereka? Apakah menerima atau ada pro dan kontranya? Awalnya nggak menerima. Awalnya saya masih sempat disuruh ke gereja. Oh iya? Iya. Setelah ngomong mau masuk Islam malah disuruh ke gereja? Iya. Terus sering berjalan waktu ya udah nggak apa-apa gitu. Soalnya juga saya udah gede juga kan, harusnya sudah berhak memilih ya. Soalnya agama tuh bukan warisan. Agama tuh bukan warisan. Ya. Betul. Kalau warisannya tanah, rumah ya lumayan ya. Tapi kalau agama ntar dulu gitu ya, karena ada menyangkut keimanan kita masing-masing ya. Dan itu hubungan kita sama
Tuhan, nggak ada orang lain. Oke. Oh iya. Dulu kamu konsumsi nggak? Kayak makan babi kah, makan? Enggak. Oh, enggak suka, kebetulan nggak suka. Oh, nggak suka. Kalau selain ayam, ikan tuh nggak suka. Oh, daging juga nggak makan. Nggak. Oh. Kalau teman-teman makan? Iya, makan. Konsumsi ya? Pernah ditawarin itu, tapi Enggak. Emang nggak suka aja sih. Kenapa nggak sukanya? Rasanya aneh kan? Atau apa? Nggak tahu, kayaknya belum pernah nyobain aja. Udah bilang nggak suka duluan. Oh gitu. Mungkin ada ya beberapa teman-teman juga yang Nasrani tidak mengkonsumsi babi, itu memang ada gitu, memang ada. Dan saya nggak tahu juga ya kenapa. Tapi mungkin kadang juga ada tertanam bahwa di agama lain babi itu haram, jadi mereka mungkin juga kebawa ya. Jadi nggak mau ikut makan juga. Padahal di Alkitab ada. Di Alkitab itu nggak boleh makan babi ya. Ada di Imamat. Imamat itu ada ditulis di situ bahwa babi hewan yang tidak memamah biak, berkuku belah gitu ya. Itu tidak boleh kita konsumsi, nggak boleh kita makan. Hewan yang bertaring itu juga nggak boleh, kita juga nggak boleh makan darah, ya kan? Itu ada semua di dalam Alkitab gitu. Alkitabnya Mbak Dia yang kemarin itu. Jadi seharusnya memang bagaimana kita beragama tuh ya lihat panduannya, kitabnya gitu ya. Karena nggak bisa tuh kita melihat, tadi Mbak Dia sudah bilang agama itu bukan warisan, makanya kita harus belajar gitu ya. Bahkan tadi kita belajar di kajian, kita ini dituntut untuk apa? Untuk belajar kan? Iya, untuk cari tahu gitu. Karena yang dihisap nanti, yang dipertanyakan itu kita belajar nggak? Kita cari tahu nggak gitu kan? Saat kita nggak tahu ya kita nggak mengamalkan juga nggak ngerti gitu kan. Itu yang tidak dikenai hukum. Tapi saat kita sudah tahu kebenaran, sudah tahu ajarannya, sudah tahu isi kitabnya, tapi tidak dijalankan, nah itu masalah ya kan? Kalau tadi di penjelasannya Bu Ustazahnya begitu, sama dalam Alkitab pun ada aturan kan? Ada aturan, ada perintah, ada larangan, ya nggak benar ya? Iya, dalam Alkitab juga ada. Tapi pertanyaannya kenapa orang Nasrani tidak menjalankan? Iya nggak? Nah itu yang jadi pertanyaan. Pertanyaan siapa? Pertanyaan teman-teman yang memang cari tahu, teman-teman Nasrani, termasuk Mbak Dea yang akhirnya mempertanyakan itu. Gitu. Makanya kita disuruh menggunakan apa? Akal kita. Ya kan? Yesus sendiri mengatakan kan, cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya kan? Dengan segenap hati, jiwa, raga, dan juga pakai akal. Karena kita manusia diberikan akal. Yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah lainnya adalah kita punya akal. Hewan tidak punya, tumbuhan tidak punya, kita yang punya. Makanya kita harus berpikir. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Itu diulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Nanti kita akan belajar. Mbak Dea belajar sholat dulu, setelah itu nanti kita baru belajar Iqra. Ya? Tadi seperti yang Mbak Rina ajarkan ke Mbak Kris, itu nanti kita belajar Iqra. Gitu. Belajarnya itu berat nggak menurut Mbak Dea? Enggak berat. Serius ya. Karena menyenangkan ya sebetulnya kalau kita dari hati ya. Pelan-pelan belajarnya. Kesan-kesannya Mbak Dea deh tentang MCY gimana? Mualaf Center. Iya, Mualaf Center Jogja, ketemu saya, ketemu teman-teman yang lain, kesannya seperti apa? Atau penilaiannya Mbak Dea seperti apa sih ke kami gitu? Tentunya baik, di sana baik, rame, jadinya kita belajar juga enggak benar-benar sendiri gitu, rame-ramean juga, nambah teman baru, nambah relasi baru, relasi yang benar-benar buat support buat belajar lebih baik. Terus di sana juga ada dikasih baju kerudung. Oh iya, kita punya program gamis dan hijab corner ya. Jadi itu tuh pojok di mana teman-teman yang datang kajian tuh boleh pilih sesukanya. Mau ambil hijab, mau ambil gamis ya. Itu gratis, free. Dan nanti teman-teman bisa ikut datang kajiannya gitu ya. Itu umum kok, nggak khusus mualaf juga ya. Yang muslim dari lahir boleh datang, boleh ikut
setiap hari Ahad atau hari Minggu jam 10 pagi. Nah ini Mbak Dia ikut terus nih, gitu ya. Gitu. Gimana? Kesannya gimana dengan program itu? Seneng kan? Seneng ya. Iya. Yang awalnya mikir apa beli baju di mana ya? Oh gitu. Tapi pulang-pulang selalu bawa bingkisan. Pulang kajian bawa ini ya, bawa hijab Bingkisan, ya. iya. Bawa kerudung gitu. Boleh dong sedikit ajakan untuk teman-teman biar ikut gabung gitu Mbak. Biar ikut ketemu nanti sama Mbak Dia juga, gimana? Buat teman-teman di sana, di luar sana, boleh langsung ikut kajian bareng kami di Mall Center Yogyakarta, dan itu lokasinya di Sewon Bantul. Di sana juga tempatnya nyaman banget. Pembelajaran di sana juga mudah, edukasi banget sih, menyenangkan. Ini untuk hijab corner ini atau gamis corner ini kita membuka peluang untuk teman-teman semuanya yang mau ikut berpartisipasi, nggak cuma untuk yang datang tapi juga untuk yang mau menyumbangkannya gitu ya. Jadi kita tuh teman-teman nih nggak hanya gamis atau kerudung yang masih baru, tapi juga ada pre-love-nya. Nah pre-love-nya ini ada kriterianya, harus dalam kondisi baik, tidak cacat, dan masih dalam kondisi yang betul-betul layak pakai. Dan kalau bisa tuh memang yang memenuhi syarat atau standar dari pakaian syar'i, yaitu tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menerawang, dengan warna-warna yang masih bisa kita pakai dengan sewajarnya begitu. Nah nanti teman-teman boleh menyalurkannya atau mengirimkannya ke Gedung Dakwah Mall Center Yogyakarta yang ada di Sewon Bantul. Insya Allah kami terbuka sekali dan kami sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mungkin masih menumpuk gamis di lemari yang tidak terpakai, yang mungkin baru sekali pakai langsung buang gitu ya atau sekali pakai langsung masuk lemari itu. Silakan nanti bisa disalurkan melalui Mall Center Yogyakarta, dan kita akan pajang, kita akan display di gamis cornernya kajian Ahad Pagi Mumtazah. Supaya apa? Supaya banyak saudara-saudara kita, muslimah-muslimah kita yang akhirnya bisa juga berpakaian syar'i sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi silahkan. Kalau yang baju koko boleh nggak Mbak? Boleh. Pokoknya pakaian muslim-muslimah kita terima insya Allah gitu. Nanti bisa menghubungi tim kami di nomor admin Mall Center Yogyakarta. Untuk alamatnya dan nomor kontak adminnya nanti kita akan cantumkan di video ini. Nanti teman-teman bisa langsung kontak dan bisa ikut berpartisipasi. Untuk yang mau datang kajian silahkan, tidak ada pendaftaran, tidak ada syarat-syarat khusus untuk datang. Silahkan datang, dimulai jam 10, mohon untuk tidak terlambat karena kita biasanya on time gitu. Nanti bisa datang, ada di lantai 2 Gedung Dakwah Mall Center Yogyakarta. Insya Allah kita akan sediakan snack juga, kita sediakan minum juga, dan kita sediakan gamis dan hijab corner gratis gitu. Silahkan datang, bawa saudara, teman, sahabat, keluarga, silahkan. Insya Allah tidak dibatasi. Setiap datang kajian boleh bawa, boleh. Setiap datang boleh pilih, boleh. Gitu ya. Mau hijab, mau gamis, mau dua-duanya boleh, selama stok dan persediaan kami masih ada, dan mudah-mudahan banyak yang mau menyumbang juga. Jadi tetap ada terus gitu ya. Gitu ya Mbak Dea ya. Yeah. Nah ini juga saya informasikan bahwa banyak teman-teman mu'alaf itu memang secara kuantitas itu banyak akhwat ya, banyak perempuannya gitu ya. Jadi yang mu'alaf di tempat kami pun di Mall Center Yogyakarta rata-rata memang banyak perempuannya gitu. Jadi nanti bisa menyumbang untuk gamis dan kerudungnya. Kita tunggu sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat gitu. Terima kasih ya Mbak Dea sudah mau sharing, mau berbagi sedikit kisahnya untuk kami. Nanti teman-teman yang mau ketemu Mbak Dea, mau ngobrol lebih banyak lagi, bisa datang kajian, ketemu. Khusus akhwat tapi ya. Kalau yang ikhwan nggak bisa datang ke yang Mumtazah, bisanya datang ke yang Majelis Hijrah di hari Sabtu ba'da Isya gitu. Nanti teman-teman yang ikhwan bisa datang di sana. Kalau untuk yang ahad khusus akhwat, khusus perempuan gitu ya. Dadah Mbak Rina, terima kasih Mbak Rina. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan.
Jadi untuk program-program yang lainnya nanti akan diupdate di channel YouTube-nya Mu'alaf Center Yogyakarta, dan beberapa juga sudah ada yang mendaftar untuk pensyahadatan. Jadi kita tunggu ya, teman-teman tunggu ya, ada video-video baru pensyahadatan di channelnya Mu'alaf Center Yogyakarta. Sudah banyak yang menjadwalkan gitu. Terima kasih sudah mendukung dan support dari channel ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, diberkahi, diridhoi, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Yang masih nungguin gimana kelanjutan 2 cece-cece yang kemarin diskusi dialog, saya masih simpan nanti ya. Jadi terus tonton dulu channel ini, nanti saat tiba-tiba saya tampilkan, jadi teman-teman tidak ketinggalan gitu. Jangan lupa di subscribe juga channelnya, dinyalakan tanda loncengnya. Jadi kalau saya upload atau tayang video baru, teman-teman nggak ketinggalan untuk bisa menonton. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat yang banyak, bisa teman-teman share juga. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi bentuk bagian dari dakwah atau syiar dakwah yang insya Allah bermanfaat, baik untuk kita semuanya ada di sini di Mu'alaf Center Yogyakarta maupun teman-teman di luar sana. Ada manfaat yang bisa kita ambil gitu. Terima kasih sudah mendukung. Akhir kata, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mbak Dia? Baik. Senang sekali.